Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurul Jarfa dengan NPM 016. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang konsep bangun ruang. Ada yang tahu nggak sih apa itu bangun ruang? Jadi, bangun ruang atau disebut juga dengan bangun tiga dimensi, yaitu sebuah bangun atau bentuk benda yang memiliki ruang dan dapat diisi. Secara garis besar, bangun ruang bisa kita kategorikan menjadi dua kelompok, antara lain bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi datar terdiri dari kubus, balok, prisma, dan limas. Sedangkan bangun ruang sisi lengkung terdiri dari tabung, kerucut, dan bola. Selanjutnya yaitu unsur-unsur bangun ruang. Unsur-unsur bangun ruang yang pertama yaitu adalah sisi. Sisi adalah daerah atau bidang yang membatasi bangun ruang, bisa kita sebut juga sebagai dinding dari bangun ruang tersebut. Yang kedua yaitu titik sudut adalah titik pertemuan tiga atau lebih rusuk pada suatu bangun ruang. Posisi titik sudut ada di ujung atau pojok garis. Yang ketiga yaitu rusuk. Rusuk adalah garis yang menghubungkan antara dua titik sudut atau lebih. 4. Diagonal sisi. Diagonal sisi atau diagonal bidang merupakan garis yang menghubungkan dua titik berhadapan pada sisi bangun ruang. 5. Diagonal ruang merupakan garis yang menghubungkan dua titik berhadapan yang tidak sebidang. Bidang diagonal adalah bidang yang melalui dua buah rusuk yang berhadapan. Sifat-sifat bangun ruang. Yang pertama, bangun ruang kubus. Kubus mempunyai 6 sisi, yaitu sisi ABCD sebagai sisi bawah, EFGH sebagai sisi atas, ABFE sebagai sisi depan, CDHG sebagai sisi belakang, BCGF sebagai sisi kanan, ADHE sebagai sisi kiri. Kubus mempunyai 12 rusuk, yaitu AB, BC, CD, DA, EF, FG, GH, HE, AE, BF, CG, dan DH. Kubus mempunyai 8 titik sudut, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H. Kubus mempunyai 12 diagonal bidang, yaitu FH, EG, BD, AC, BG, CF, AH, DE, AF, BE, DG, dan CH. Kubus mempunyai 4 diagonal ruang, yaitu AG, BH, CE, dan DF. Kubus mempunyai 6 bidang diagonal, yaitu CDEF, ABGH, ACEG, BDFH, dan BCEA. Sifat-sifat kubus. Pertama itu semua rusuk kubus berukuran sama panjang. Yang kedua, setiap diagonal bidang pada kubus memiliki ukuran sama panjang. Yang ketiga, setiap diagonal ruang kubus berukuran sama panjang. Yang keempat, setiap diagonal ruang berukuran sama panjang. Yang kedua yaitu sifat-sifat bangun ruang balok. Balok mempunyai 6 sisi, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, A, B, F, H, C, D, H, G, A, D, H, E, dan B, C, G, F. Balok mempunyai 8 titik sudut, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H. Balok mempunyai 12 rusuk, yaitu A, B, B, C, C, D, D, A, E, B, F, C, G, D, H, E, F, F, G, G, H, E, H. Balok mempunyai 12 diagonal bidang, yaitu AC, BD,
EG, HF, AF, BE, CH, DG, AH, DE, BG, dan CF. Balok mempunyai 4 diagonal ruang, yaitu ada AG, BH, CE, dan AF. Balok mempunyai 6 bidang diagonal, yaitu ACGE, BDHF, ABGH, CDEF, ADGF, dan BCHF. Sifat-sifat balok yaitu yang pertama, memiliki 4 sisi berbentuk persegi panjang, 2 pasang persegi panjang yang ukurannya sama. Yang kedua, memiliki 2 sisi yang bentuknya sama, 1 persegi panjang dengan ukurannya sama namun berbeda ukuran dengan 2 pasang persegi panjang yang lain. 3. Diagonal bidang pada balok sama panjang. Yang keempat, diagonal ruang sama besar. Yang ketiga yaitu ada sifat prisma segitiga. Prisma segitiga mempunyai 5 sisi, yaitu DEF, ABC, ACD, BCE, dan ABED. Prisma segitiga mempunyai 6 titik sudut, yaitu A, B, C, D, E, F. Prisma segitiga mempunyai 9 rusuk, yaitu AB, BC, CA, BE, CF, DE, EF, dan FG. Prisma segitiga mempunyai 5 bidang diagonal, yaitu DEF, ABC, ACDF, BCEF, dan ABDE. Sifat-sifat prisma segitiga yang pertama, memiliki bentuk alas dan atap yang kongruen. Yang kedua yaitu memiliki sisi bagian samping berbentuk persegi panjang. Yang ketiga, memiliki rusuk tegak yang sama panjang. Yang keempat, setiap diagonal bidang pada sisi yang sama memiliki ukuran yang sama. Kemudian yang keempat yaitu bangun ruang limas. Limas mempunyai 5 sisi, yaitu ABCD, BCE, ABE, ADE, dan DCE. Limas mempunyai 8 rusuk, yaitu AB, BC, CD, DA, AE, BE, CE, dan DE. Limas mempunyai 5 titik sudut, yaitu A, B, C, D, E. Limas mempunyai 2 diagonal bidang, yaitu AC dan BD. Limas mempunyai 2 bidang diagonal, yaitu EBD dan ACE. Sifat-sifat limas yang pertama, memiliki 1 titik puncak. Yang kedua, memiliki alas berbentuk segi 4. Yang kelima, yaitu bangun ruang tabung. Tabung mempunyai yang pertama, sisi alas dan sisi atas yang sama bentuk dan ukuran serta sejajar. Masing-masing berbentuk lingkaran yang berpusat di A dan D. Yang kedua, jarak alas dan tutup disebut tinggi tabung. Tinggi tabung dinotasikan dengan huruf L. Yang ketiga, yaitu jari-jari lingkaran dari alas dan tutup adalah AB. Sedangkan diameternya yaitu BB sama dengan 2AB. Jari-jari tabung dinotasikan dengan R, sedangkan diameter tabung dinotasikan dengan D. Yang keempat, selimut tabung merupakan bidang lengkung. Sifat-sifat tabung yang pertama itu memiliki sisi alas yang berbentuk lingkaran. Yang kedua, memiliki sisi atas yang berbentuk lingkaran. Yang ketiga, memiliki selimut yang bentuknya lengkung. Bangun ruang yang keenam yaitu kerucut. Kerucut mempunyai bidang alas, yaitu sisi yang berbentuk lingkaran dengan pusat di titik 0. Yang kedua, diameter bidang alas, yaitu ruas garis AB. Yang ketiga, jari-jari bidang alas,
yaitu ruas garis OA dan ruas garis OB. 4. Titik kerucut, yaitu jarak dari titik puncak kerucut C ke pusat bidang alas, yakni ruas garis CO. Yang kelima, selimut kerucut, yaitu sisi kerucut yang tidak diarsis, yang merupakan bidang lengkung. Yang keenam, apolema atau garis pelukis S, yaitu sisi miring BC. Kemudian, sifat-sifat kerucut. Yang pertama, kerucut merupakan bangun ruang berbentuk limas yang alasnya berupa lingkaran. Nah, yang kedua, kerucut mempunyai dua sisi dan satu rusuk. Yang ketiga, mempunyai satu titik sudut. Kemudian, yang terakhir yaitu bangun ruang bola. Bola mempunyai titik 0, dinamakan titik pusat bola. Yang kedua, ruas garis 0A, 0B, dan 0C dan 0D dinamakan jari-jari bola. 3. Ruas garis AB dan CD dinamakan diameter bola dengan D sama dengan 2R. 4. Sisi bola merupakan kumpulan titik yang mempunyai jarak sama terhadap titik 0O. Sisi tersebut dinamakan selimut atau kulit bola. Yang kelima yaitu ruas garis ACB dinamakan tali busur. Yang keenam, ruas garis pada selimut bola yaitu ACBDA, garis pelukis bola. Bola adalah bangun ruang yang hanya memiliki satu sisi dan tidak memiliki rusuk. Sifat-sifat bangun ruang bola, yang pertama itu memiliki satu sisi, yang kedua memiliki satu titik pusat, yang ketiga tidak mempunyai atau tidak memiliki titik sudut, yang keempat memiliki jari-jari yang tak terhingga dan semuanya sama panjang. Nah, itu tadi adalah materi tentang konsep bangun ruang yang sudah saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi orang-orang yang menontonnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.